Shalom saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sukacita besar ketika saudara tetap berada dalam kasih karunia dan anugerah yang besar di dalam Tuhan kita. Satu hal, kita akan belajar sebuah kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, itu kehidupan yang tidak serakah. CNBC Indonesia memberitakan bahwa perusahaan pembeli asli daripada amonium nitrat yang tertinggal di pelabuhan Beirut yang memicu ledakan yang begitu dahsyat dan memporak-porandakan Beirut, ibu kota Lebanon itu. Perusahaan ini menyatakan bahwa amonium nitrat tersebut dibeli perusahaan untuk digunakan keperluan penambangan. Fabrika de Explosivos Mosambik atau FEM, perusahaan manufaktur bahan peledak Mosambik mengatakan bahwa mereka lah yang awalnya memesan amonium nitrat yang ditinggalkan di pelabuhan selama hampir 7 tahun. Pesanan amonium nitrat ini dimaksudkan untuk pembuatan bahan peledak untuk perusahaan pertambangan di Mosambik. Kami memastikan bahwa ya kami yang memesannya, kata juru bicara FEM kepada CNN. Amonium nitrat tersebut memang tidak pernah sampai ke Mosambik. Kata sumber itu dan malah dalam wadah di pelabuhan Beirut selama lebih dari 6 tahun sebelum akhirnya meledak dengan dahsyat pada awal pekan Selasa yang lalu. Ledakan dengan kekuatan gempa bumi tersebut diakibatkan meledaknya amonium nitrat di salah satu gudang pelabuhan Beirut. Pemerintah Lebanon mengumumkan hari berkabung hingga 3 hari ke depan, mulai hari Kamis. Kepada CNN bahwa ini adalah satu-satunya pengiriman bahan kimia yang dipesan oleh perusahaan Mosambik yang tidak pernah tiba di negara pemesan. Juru bicara FEM telah bekerja di perusahaan tersebut sejak 2008 dan mengatakan tidak ada pengiriman amonium nitrat serupa yang hilang sejak saat itu. Saudara, yang saya baca tadi sebuah berita dari CNN, CNBC. Kalau dapat diringkaskan, bahwa amonium nitrat ini memang dipesan oleh perusahaan di Mosambik dari Georgia. Tapi ditahan di pelabuhan Lebanon. Ditahan. Mungkin ada sesuatu yang kurang, entah surat-surat, tapi yang pasti minta tebusan yang begitu besar. Saudaraku, memang terkadang orang-orang imigrasi, terkadang beberapa oknum saja, tidak semua. Banyak orang imigrasi yang baik. Ketika saya membawa anggur, ya ambil 2. 2 saja cukup. Membawa baterai 8, diambil 6. Dia bilang 2 cukup. Rasanya mau marah, tapi mau ngomong apa lagi? Memang orang-orang itu adalah orang-orang yang bisa berhak meluluskan orang masuk atau tidak. Kan tidak lucu gara-gara 2 botol anggur kita tidak bisa masuk. Oleh sebab itu jangan jadi orang serakah. Kalau orang serakah itu orang yang ingin memiliki milik orang lain. Dalam bahasa Yunaninya pleonexia. Artinya greedy desire to have more. Greedy desire to have more. Dari dalam hatinya ingin lagi, kepingin lagi, maunya lagi. Sehingga saudaraku yang kekasih, Petrus mengatakan kepada kita dalam 2 Petrus 2 ayat 4, bagian terakhir saya baca, hati mereka telah terlatih dalam keserakahan. Mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Ada beberapa orang begitu serakahnya, hatinya sudah terlatih untuk serakah. Dia nggak sadar bahwa kalau dia serakah. Oleh sebab itu Yesus sangat melarang kita serakah. Lukas 12:15. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahaya serakah itu akan menjadikan orang itu terkutuk. Sejengkal pun kerajaan surga, tidak ada orang yang serakah bisa masuk di sana. Karena orang serakah itu Paulus mengatakan,
Kalau Petrus tadi mengatakan orang serakah itu terkutuk, maka orang serakah itu Paulus mengatakan tumpul perasaannya, Efesus 4:19. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingin katakan kepada saudara bahwa kebenaran ini penting. 1 Timotius 3:8 mengatakan kepada kita bahwa hamba-hamba Tuhan tidak boleh memiliki karakter serakah. Orang-orang yang serakah itu adalah orang-orang yang merasa diri dibutuhkan, merasa diri punya kemampuan bahwa orang harus bersumber kepada dirinya. Mengatakan kepada saudara dampak dari keserakahan ini menghasilkan begitu banyak penderitaan. Hasil daripada keserakahan itu menyengsarakan banyak orang. Dan akan menyengsarakan orang itu sendiri. Karena dia tergolong orang-orang yang terkutuk. Orang yang terkutuk tidak mungkin masuk surga. Pasti kutuk itu di neraka kekal. Yang kedua, perasaan mereka tumpul. Sehingga Yesus sendiri melarang jangan serakah. Untuk itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, belajar. Bilangan 22, 21-41. Bileam sudah tahu bahwa Allah tidak berkenan. Bileam mengutuki Israel. Tetapi Balak memberi imbalan yang besar. Kutuk saja Israel. Allah berkata, jangan, itu umatku biji mata kesayangan Tuhan. Karena greedy, tamak, serakah, dia tetap jalan sampai keledai berbicara kepadanya. Tetapi saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kerinduan, keinginan, gairah untuk mengutuk karena uang, karena mamon. Oleh sebab itu saudaraku yang kekasih, melalui peristiwa meledaknya amonium nitrat di Libanon, keserakahan yang luar biasa, keserakahan yang lama terpendam, tidak terungkap, tiba-tiba terbuka sedemikian rupa. Dan ketika itu terbuka, termanifest dengan ledakan luar biasa, Libanon sedang berada dalam krisis yang besar, krisis politik, krisis ekonomi, bahkan pandemi belum selesai. Untuk itu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita belajar hidup cukup apa yang ada. Bersyukurlah untuk apa yang kita sedang miliki. Kalau kita tidak serakah dengan menipu orang, serakah dengan menjahati orang, keserakahan seseorang tidak membuat dia kaya. Kalau dia pun kaya, Yesus tadi berkata, orang itu tidak akan bergantung dengan kekayaannya. Orang Jawa ada satu pepatah yang bagus. Mati ranggowo bondo. Mati ranggowo bondo. Artinya mati nggak membawa harta. Keserakahanmu, ketamakanmu terhadap harta yang kau miliki akan membawa engkau ke kuburan dan tidak pernah engkau dapat menikmatinya. Engkau tahu bahwa melalui uang, melalui harta yang serakah, seorang anak bisa menuntut orang tuanya ke pengadilan. Itu betul-betul orang terkutuk, kata Alkitab. Orang yang tumpul hatinya. Gara-gara warisan, kakak membantai adiknya. Atau adiknya membantai pamannya. Dan itu realitas kita lihat. Untuk itu, melalui renungan ini, kita belajar dengan sungguh-sungguh. Kalau kita masih bisa bernapas, bersyukur ketika kita bangun tidur tidak sedang ada di ruang ICU. Mari kita tanggalkan ketamakan kita. Mari kita tanggalkan segala sesuatu dalam hidup kita dan kita bersyukur apa yang ada. Jangan memikirkan hal yang tinggi-tinggi yang melebihi iman kita. Kita hidup menjadi apa yang seperti iman kita. Jadilah sesuai imanmu. Kalau iman kita kecil, mari kita bersyukur dengan yang kecil. Kalau iman kita besar, mari kita bersyukur dengan iman yang besar. Kalau kita iman yang sempurna, perfect fit, kita bersyukur dengan kesempurnaan iman itu. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Haleluya, haleluya. Amin. Berdoa.
Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu, ajar kami tidak serakah dalam hidup kami. Ajar kami sungguh-sungguh hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Jauhkan kami dari keserakahan, jauhkan kami dari ketamakan. Kami bersyukur Bapa, di dalam nama Yesus berdoa, haleluya, amin. Saya bersyukur saudara telah mendengar kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah saudara juga dapat mensubscribe, like, komen, dan kami akan mengirimkan kebenaran-kebenaran baru sampaikan kepada saudara. Terima kasih, Tuhan berkati. Haleluya. Amin.